adalah salah satu masdar, masadiru at-tashri', termasuk salah satu sumber syariat setelah sunnah. Jadi sumber hukum Islam itu ada yang disepakati oleh para ulama, ada yang muttafaq alaih, ada yang mukhtalaf fih. Ada yang disepakati seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kecuali ada sebagian ulama yang tidak menyetujui Qiyas, seperti Al-Imam Ibnu Hazm dan Daud Al-Zahiri dari madhab Zahiriyah. Akan tetapi ya jumhur ulama, mayoritas ulama memasukkan Qiyas ke dalam salah satu sumber hukum Islam. Namun Qiyas yang sahih, Qiyas yang memenuhi persyaratan yang telah disepakati oleh para ulama. Baik, pada pembahasan kita yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang qiyas. Apa itu qiyas? Ya Bang, Maus ya. Qiyas itu apa kemarin? Iya. Baik, ya, qiyas itu ya secara bahasa artinya adalah at-taqdiru wal musawatu. Ya, takdir itu artinya sesuatu yang ditetapkan. Kemudian wal musawah artinya adalah persamaan atau kesamaan. Nah, ini Pak ya. Ini qiyas ya, ini menurut bahasa. Ini hadirin yang Allah muliakan. Seperti ucapan orang-orang Arab ya. Orang Arab mengatakan ya hada qiyasun ala hada, kata orang Arab ya. Ini dia dikiaskan dengan yang ini gitu. Hada thawbu ala qiyasi hada thawb. Pakaian ini ya dikiaskan dengan pakaian yang ini gitu ya. Ini maknanya ai musawin lahu, disamakan. Jadi ketika kita menyamakan sesuatu dalam bahasa Arab itu ya, dalam bahasa ini digunakan istilah qiyas. Nah, ini diantara makna qiyas menurut bahasa. Namun yang kita pahami di sini adalah qiyas menurut istilah ulama usul fikih ya. Qiyas di sini adalah taswiyatu far'in bi aslin fi hukmi li'illatin jami'atin bainahuma. Qiyas itu adalah menyamakan antara cabang dan pokok atau asal dalam sebuah hukum disebabkan sebab yang terkumpul atau yang sama antara kedua cabang dan asal atau pokok tersebut. Nah, jadi qiyas itu adalah kita menyamakan hukum cabang ini yang belum ada nasnya. Ya contohnya rokok atau ya rokok ya, ini belum ada nasnya secara harfiah, secara teks. Jadi di Al-Quran dan hadis tidak ada Allah mengatakan Allah mengharamkan rokok, kan nggak ada. Ya, tapi rokok itu dikiaskan dia, disamakan dia dengan hukum yang ada nasnya. Yang ada nasnya contohnya khamar ya. Namun harus memiliki sebab yang sama. Sekarang apa sebab Allah mengharamkan khamar gitu ya? Allah mengharamkan khamar itu sebabnya telah digali oleh para ulama karena khamar itu bermudarat. Ternyata rokok juga bermudarat. Rokok juga memiliki dampak negatif. Sama-sama membuat pelakunya kecanduan. Nah, jadi berdasarkan ilat yang sama atau sebab yang sama, maka dikiaskanlah hukum khamar kepada hukum rokok, sehingga rokok hukumnya bahwa haram karena dia dikiaskan dia kepada hukum khamar. Nah. Kemudian ya fal far'u ini istilahnya al-maqis ya, yang dikiaskan. Jadi istilah al-far'u cabang itu Pak, al-maqis ya. Kemudian asal itu wal aslu al-maqisu alaih. Ya, ini kita ulang aja Pak ya, mungkin ada yang lupa gitu ya. Kemudian asalnya itu namanya al-maqisu alaih.
yang dikiaskan. Jadi kita contoh tadi yang dikiaskan atasnya. Al-maqis itu kan cabang hukum atau kasus baru lah. Jadi kias ini berlaku kalau tidak ada kasus, Pak. Tidak ada kasus atau tertulis secara literal dalam Al-Quran dan Sunnah. Nanti kita pakai kias gitu. Tapi ingat, kias ini kata para ulama kita dalam, terutama dalam mazhab Hambali ya, la qiyasa fil ibadah. Kias itu tidak berlaku dalam ibadah. Secara khusus ulama menyebutkan ibadah yang sifatnya mahdhah. Ibadah mahdhah itu Pak dibagi dua. Ibadah itu dibagi dua. Ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Yang mahdhah itu adalah ibadah yang telah ditetapkan kaifiyahnya, ya, telah ditetapkan hayatnya, tata caranya, ya, bagaimana aturannya itu sudah ditetapkan secara baku oleh Allah. Itu ibadah mahdhah, Pak. Yang terkait dengan hablum minallah biasanya, seperti sholat, puasa, ya, zakat, nah, itu kan sudah ditetapkan. Kemudian ada pula ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah. Artinya ulama mengatakan ibadah ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang pada dasarnya dia bukan ibadah. Allati la takun fi asliha al-ibadah. Pada dasarnya dia bukan ibadah, dia mubah saja hukumnya, seperti makan, minum, ya. Namun dia menjadi ibadah kalau diniatkan untuk, ya, beribadah. Bisa hukumnya menjadi wajib, bisa hukumnya menjadi sunnah, ya, mubah, bahkan bisa makruh dan haram. Nah, ini ibadah ghairu mahdhah. Jadi kias ini biasanya banyak terjadi dalam ibadah ghairu mahdhah. Ya. Kalaupun terjadi dalam ibadah mahdhah namun pada cabang, bukan pada pokok ibadah, karena pada pokok ibadah tidak ada kias, ya. Contoh masalah jumlah rakaat salat yang telah Allah tetapkan, tidak bisa kita gunakan kias. Ada orang pula bikin salat baru, ya. Salat bukan lagi 5 kali saya semalam, dibikin 6 kali, karena dikiaskan katanya. Tidak bisa, dalam konteks itu tidak ada diberlakukan kias, karena dalam hal ibadah yang telah baku ini tidak lagi berlaku kias. Maka tidak bisa lagi orang bikin zikir udah baku, ya. Apa yang harus kita ucapkan dalam zikir udah baku. Jadi tidak boleh lagi orang menggunakan ibadah yang sudah baku dikiaskan. Seperti kias yang batil juga adalah kiasnya orang sufi yang mengkiaskan tabarruk kepada Rasul dengan orang soleh. Jadi memang, ya, para sahabat mengambil bekas Nabi itu minum, ya. Kemudian orang-orang sufi mengkiaskan itu, guru-guru mereka bekas minumnya dengan Nabi. Padahal ini adalah merupakan kekhususan bagi Nabi yang tidak bisa dianalogikan atau dikiaskan dengan yang lainnya. Kemudian hukum. Jadi dalam sebuah hukum, maka kita kembali kepada definisi kias. Kias itu adalah menyamakan cabang, ya, dengan pokok atau asal fi hukmin, dalam menetapkan hukum. Jadi merujuk kepada hukum asalnya. Hukum itu apa, Pak? Hukum itu adalah maqtadahu dalil syar'i, apa yang ditujukan oleh dalil syar'i itu hukum. Jadi hukum dalam Islam atau hukum syar'i itu apa yang ditujukan oleh dalil syar'i, gitu, ya. Min wujubin, bukan apa yang ditetapkan oleh hukum positif. Itu bukan hukum dalam Islam, ya. Boleh jadi itu hukum negara, ya, tapi hukum Islam tidak itu. Ya. Hukum Islam itu yang ditujukan oleh dalil syar'i, ya. Bukan dalil akli, ya, bukan pula, ya, dalil adat kebiasaan. Nah, dalil akli hanya untuk menguatkan dalil syar'i itu saja. Nah, yang pertama tentu dalil syar'i. Apa contoh hukum itu, Pak? Min wujubin, dari kewajiban. Ini hukumnya wajib, gitu kan. Dan ini terkait dengan perbuatan
mukallaf. Yang hukum yang lima itu namanya hukum taklifi. Kan telah kita bahas apa ya? Hukum itu ada dua. Ada yang berkaitan dengan perbuatan kita, orang yang telah dibebankan syariat. Ada juga hukum itu terkait tanda, tanda sahnya ibadah. Maka ibadah itu ada yang nanti hukumnya sahih, akad seperti akad ya, akadnya sahih atau akadnya batil. Ini namanya hukum wad'i. Jadi hukum ada dua, al-ahkam asy-syar'iyyah, al-ahkam at-taklifiyah dengan al-ahkam al-wad'iyah. Ya. Min wujubin au tahrimin, dari bentuk wajib ya, ini hukumnya wajib ya, au tahrimin atau haram, au sihatin, ini terkait dengan hukum wad'i ya, au fasadin atau fasad, rusak ya. Salatnya fasid gitu, salatu fasidah misalnya, salatnya rusak. Jadi pak hukum wad'i itu terkait dengan tanda-tanda diterima atau tidaknya ibadah, atau kalau dalam muamalah sah atau tidaknya akad. Nah, ini terkait dengan hukum apa? Wad'i. Ya. Kalau wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu hukum apa Bang Daus? Hukum taklifi. Ya, atau taklifiyah. Bisa juga ya. Nah, hukum taklif ini berkaitan dengan kita, dengan mukallaf, berkaitan dengan perbuatan kita. Ada perbuatan kita yang hukumnya wajib ya, salat ya. Ada perbuatan kita yang hukumnya sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, dan seterusnya. Ada pula yang perbuatan kita haram kalau melakukan pelanggaran yang berat. Nah, au ghairiha, atau yang selainnya. Kemudian mana illah? Illah itu apa? Di sini beliau mengatakan wal illatu, illah itu ini sebab ya. Jadi kan kias kan gini Pak, kias itu Pak, kita punya kasus baru ini, tidak ada nasnya Pak ya, tidak ada dalilnya gitu ya. Kemudian kita ingin menghukuminya karena tidak ada secara literal, secara tekstual dalilnya, maka kita kiaskan, kita samakan kepada sesuatu yang punya dalil secara literal, ya, secara harfiah, ya. Nah, kemudian yang dalil secara literal itu kita tahu hukumnya, kita tahu ilatnya. Ilat itu adalah sebab Allah mengharamkannya. Nah, sebabnya seperti khamar yang karena memabukkan, ya kan? Maka kita karena bermudarat juga, maka kita kiaskanlah hukum khamar itu kepada hukum rokok, sehingga rokok kita ketahui sama dengan khamar hukumnya. Hukumnya adalah haram. Nah, ini seperti itu kias itu Pak. Jadi gampang, tapi kita harus tahu unsur-unsur yang ada dalam kias tersebut. Nah, diantaranya illah ini. Wal illatu, dan ilah adalah al makna alladzi thabata bisababi hukmul asli. Ilah itulah makna yang dengannya tertetapkan dengan sebabnya hukum pada yang dikiaskan atasnya, yaitu pada cabang asal itu. Nah, apa sebab asal itu diharamkan? Kita tahu. Wa hadhihi al arba'atu arkanul qiyasi, dan inilah 4 rukun kias Pak. Apa rukun kias? Yang pertama far'un, yang kedua aslun, yang ketiga hukmun, yang keempat illatun. Ini hukum kias, harus ada terpenuhi ini ya, rukun kias ini. Kalau tidak terpenuhi 4 rukun kias itu Pak, tidak bisa kita mengkias-kiaskan. Itu namanya kias batin atau kias mahal arif. Apa Bang? Yang pertama rukun kias Bang, far'un, ada yang akan dikiaskan itu. Kemudian yang kedua Bang, aslun, ada hukum asalnya, yang mana itu menjadi patokan untuk mengkiaskan itu. Kemudian setelah asal ada hukum asal itu kita tahu ya, hukumnya haramkah, ya kan, apakah hukumnya wajib. Kemudian ada sebab dia haram apa, harus sama nanti sebab pada hukum asal yang haram itu dengan yang dikiaskan. Kalau sudah ada kesamaan ilatnya, maka baru bisa dikiaskan kan, ya. Kemudian beliau mengatakan di sini wal qiyasu ahadul adillati allati tasbutu bihal ahkamus syar'iyyah. Dan kias itu adalah salah satu dalil Pak yang dengannya ditetapkan hukum-hukum syariah.
Seperti yang telah kita sebutkan ini kan telah kita bahas kemarin. Dalil yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijma. Ijma sudah kita bahas. Nah, dalil yang ketiga ini adalah qiyas. Ini namanya dalil yang telah disepakati oleh para ulama. Faqad dalla ala i'tibarihi, dan telah menunjukkan kesahan qiyas. Qiyas itu menjadi mu'tabar. Mubtada itu dianggap. Jadi sudah ada dalil yang menjadi patokan bahwasanya qiyas ini bisa menjadi dalil. Ada juga dalilnya. Jadi qiyas ini ada dalilnya, Pak. Tidak sembarang kita tetapkan, tidak sembarangan para ulama menetapkan qiyas menjadi dalil syar'i, melainkan qiyas itu ditetapkan juga melalui dalil, ya. Wa qad dalla ala i'tibarihi dalilan syar'iyyan al-kitab wa sunnah wa aqwalus sahabah. Jadi dalil yang menetapkan qiyas itu, Pak, Al-Qur'an, kemudian sunnah dan ucapan-ucapan para sahabat. Jadi qiyas itu memang ditetapkan oleh para ulama berdasarkan dalil juga, gitu. Bahwasanya qiyas itu sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, sunnah serta ijma. Ya wallahu taala alam bisawab, ya. Karena sudah jam 6, Pak, ya. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Ini dasar ini yang kita ketahui, Pak, ya. Apa itu pengertian qiyas, ya, secara bahasa dan istilah, kemudian rukun-rukunnya. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk kepada, ya, dalil-dalil yang menetapkan qiyas menjadi salah satu sumber hukum syariat. Ya wallahu taala alam bisawab. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.